Halo Sobat Gen Z, selamat datang di Ngobrol Asik. Saya Yagarena Ayam Pradika, didampingi oleh Sofia Nabila akan menemani kalian selama 5 menit ke depan. Ngobrolin soal agen perubahan, rasanya belum cukup kalau kita cuma bahas berdua. Bener banget. Kalau begitu, langsung saja kita panggil narasumber kita kali ini, yaitu Muhammad Kibar dan Iklina Asmara. Hai Kibar dan Iklina, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana? Sudah siap ngobrolin peran komunikasi pembangunan pada pertanian bareng kita belum? Siap dong. Seperti yang sudah disampaikan di awal, kita akan membahas tentang pemberdayaan petani yang ada di Rembang. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pemberdayaan petani yang ada di Rembang, kita mengetahui bahwa infrastruktur yang memadai sebagai laju pertumbuhan ekonomi pada masyarakat desa yang berfokus pada pertanian menjadi hal penting dalam pembangunan. Tetapi didapatkan dari data BPS Pusat bulan September 2017, masyarakat miskin pedesaan mencapai 13,47%. Menurut Anda, upaya apa yang digunakan untuk menanggulangi keadaan tersebut? Program adopsi inovasi seharusnya dilakukan. Melalui program ini, komunikasi pembangunan memiliki peran dalam menjembatani pembangunan di sektor pertanian. Karena komunikasi pembangunan membuka pemahaman masyarakat dalam membentuk tatanan perubahan. Terima kasih atas opini yang disampaikan. Masuk dalam pembahasan. Di Rembang, lahan sangat luas, akan tetapi kondisi tanahnya tandus serta tingkat pendidikan sumber daya manusia masih rendah. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut? Menurut saya, peran penyuluh pertanian sangat penting dalam mendampingi pelaku usaha tani yang belum maksimal. Akan tetapi, realita di lapangan mengatakan penyuluh hanya datang pada waktu tertentu saja. Penyuluh juga kurang dalam memberikan sosialisasi di desa Dadap Mulia. Maka dari itu, pemberdayaan diberlakukan untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pertanian di desa Dadap Mulia sudah mengalami perubahan yang drastis berkat usaha dari Satrio yang melakukan inovasi menggunakan bahan organik. Seperti yang dikatakan juga tadi, bukankah lahan di desa Dadap Mulia termasuk gersang? Tentu saja bisa. Selain melakukan pengolahan tanah, Satrio juga berhasil merekayasa tanah yang gersang dan tandus menjadi lahan irigasi. Wah, panutan banget Satria ini ya. Tapi pertanyaannya, Bang Satrio ini berkomunikasi dengan petani dengan cara apa sih? Yang saya tahu, komunikasi di sana itu dalam bentuk jagong dan getok tular. Maksudnya, komunikasi dilakukan dengan memberikan sosialisasi yang tidak resmi. Jadi, komunikasi di sana dilakukan dengan tatap muka ya? Bukannya itu terbilang kurang efektif? Sebenarnya masalahnya ada di situ, Yok. Seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya, bahwasanya tingkat pendidikan warga desa Dadap Mulia itu terbilang rendah. Sedangkan komunikasi pembangunan yang sampai sekarang dilakukan masih fokus pada bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat saja. Lalu, apakah tidak ada langkah lanjutan? Sebenarnya sih ada. Langkah yang selanjutnya harus dilakukan adalah upaya pemberdayaan masyarakat agar bisa terkoneksi dengan internet. Apakah itu bisa dilakukan? Bukankah sumber daya manusia di desa Dadap Mulia tidak memadai untuk melakukan program seperti itu? Bisa kok, tapi syaratnya pertanian di desa Dadap Mulia harus mengambil langkah yang berani. Langkah berani yang dimaksud ini seperti apa? Langkah untuk mengambil terobosan pemberdayaan petani. Terobosan di sini dapat berupa inovasi dalam bidang pertanian, dan hal itu tentu saja harus melihat kualitas sumber daya manusianya, termasuk motivasi petaninya juga. Misal nih, para petani di sana tidak termotivasi dan tidak mau mengambil langkah berani dalam perubahan. Nah, disinilah peran dari penyuluh sangat diperlukan. Penyuluh harus melakukan penyuluhan intensif, rutin, berkala, dan bersinambungan. Harapannya tentu saja seperti itu. Namun bagaimana jika nantinya petani tetap acuh? Di sini, penyuluh harus bisa berkolaborasi dengan sosok opinion leader di desa Dadap Mulia, yaitu Bang Satrio. Saya ingin bertanya lagi nih, kenapa sih komunikasi pembangunan sangat ditekankan dan sudah seperti keharusan? Sudah keharusan ya mas, begini, saat ini kita sudah memasuki revolusi industri 4.0, di mana tenaga kerja manusia sudah banyak digantikan oleh teknologi. Jadi, untuk mewujudkan revolusi agrikultur dibutuhkan suatu digitalisasi. Bila masih menggunakan sistem konvensional ya akan tertinggal jauh mas. Intinya pertanian sekarang itu harus terkoneksi dengan Internet of Things. Jika teknologi sudah maju, apakah pertanian di desa Dadap Mulia sudah bisa dikatakan mengikuti arus komunikasi pembangunan? Tentu saja belum, perlu training of trainers untuk para tani yang bisa dilakukan dengan pelatihan, pengajaran, dan praktek. Tapi apakah ada model dalam menghadapi revolusi industri 4.0 khususnya bagi tani di desa Dadap Mulia? Model VAD. Model ini merupakan bentuk pertanian yang awalnya dilakukan dengan fisikal secara keseluruhan dan berkat bantuan teknologi dapat dilakukan secara virtual. Wah, nggak kerasa nih waktu ngobrol kita udah habis. Obrolan kali ini sangat menarik sekali, tentu karena kita ditemani narasumber yang asik. Terima kasih kepada Kibar dan Iklina sudah menemani ngobrol kita kali ini. Saya Garena Ayam Pradika dan rekan saya Sofia Nabila pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.